band yang paling gak abang-abangan, yang kayak zaman gue dulu kayak gitu. Mungkin 2 tahun lagi lah. Ada targetnya ya? Ini band kayak gini nih, nganggep dia lebih keras dibandingin metal, dibandingin rock-rock lain gitu. Emang iya kali? Banyak kok gue baca lirik-lirik metal, cupu. Ini udah langsung. Openingnya apa? Gitu. Gitu. Bas. Kayak lagi di ini ya. Kayak lagi dikasih tahu sama om gitu di Ini keluarga. lagi dimarahin. Iya lagi. Bas. Sholat. Gitu. Sholat lagi. Dari subuhnya sholat. Kalau kita ngobrol lama tuh belum pernah ya? Belum. Biasanya kalau nggak di backstage, wah, pada sibuk sendiri ya. Terakhir lu teriakin pukul di Itu di apa ya? Pesta Pora? di Pesta Pora. Pesta Pora ya. Siapa yang berantem sih itu? Itu yang rebutan rendang atau apa sih? Oh iya, terus lu bikin gosip Kang. Orang-orang taunya iya, kata Kang Aryan kemarin lauknya terlalu pedes. Dia nggak terima, mbaknya mau dipukulin. Itu bukan dari gue. Gue dengernya dari lu. Pokoknya ribut katanya gara-gara rendang. Ya udah. Jadi berarti itu rendang itu seenak itu. Kalau nggak salah katanya banyak yang ngomong kayak, kan tadi lu udah ngambil, kok ngambil lagi gitu. Iya, pengen ngambil lagi gitu ya. Iya, Tapi kan selama ada kuponnya kan berarti ada orang nggak mau makan kayak. iya benar-benar. Gua ngerti. Tapi sampai piting-pitingan itu loh gua agak. Gue tuh lagi habis ambil makanan di backstage nih. Backstage-nya kan gede gitu kan. Ya semua musisi di situ gitu kan. Terus gue lagi jalan. Hah? Kenapa ini? Gitu. Ada orang lagi di piting security. Anjing! Gitu kan gue liat. Kenapa nih? Terus kita baru tuh mulai. Iya, berantem di situ sama anak-anak gini-gini. Oh gitu. Pas gue lihat lagi si ini siapa? Mas Is kan? Ada Iya, Mas Is. kok gue ingatnya pawang hujan. Payung teduh. Kenapa jadi pawang hujan? Payung teduh. Iya, gue lihat berantem sama Is. Hah? Kenapa lagi nih? Ih, rebutan rendang. Oh gitu. Berarti ambil rendang. Nggak, tapi kan pada nanya lu, gue lihat kok pada nanya lu, kenapa Kang? Berantem, rebutan rendang gitu. Nah, terus sampai besoknya orang taunya berantemnya gara-gara rebutan rendang. Iya. Itu agak pembunuhan karakter buat bandnya sebenarnya. Tapi katanya bener. Iya, in way bener sih sebenarnya sih, karena dia mau makan 2 kali nggak Makan dikasih 2 kali sama nggak mbaknya. dikasih, iya. Terus dia marah-marah sama mbaknya, ada yang nggak suka di belakang. Kok lu gitu sih sama yang kerja? Oh, lu kok kasar gitu ya? Iya, terus dipiting tuh katanya pas lagi marah tiba-tiba dipiting dari belakang katanya. Sama security. Nah, itu di situ pas gue lihat gitu. Ya, Udah tapi di justru lantai. lu track pukul-pukul gitu sambil gedor-gedor kulkas kan. Iya kan biar seru. Gue tuh udah itu sekali. Terus waktu itu pernah gue lupa di Synchronize atau Pesta Pora. Waktu itu sponsornya ada minuman keras gitu, jadi orang-orang udah ngaco juga. Terus di tempat gue ada Iyo Pure Saturday, ada Vincent, ada meja kaca. Entah kenapa, kayaknya si Vincent nyenggol atau apa, kacanya pecah. Blah, wah. Kan lagi itu kan kumpulan teman-teman. Wah, nih begini, wah anjing lu. Gitu, jadi orang-orang, wih ada apa nih? Gitu, padahal nggak ada apa-apa. Ya gitulah. Ya serunya kalau kayak gitu, yang gue lihat di backstage sih justru kadang-kadang dicarinya dibanding pas manggungnya. Bener. Lo kayak, bentar, berarti kayak Pupen 10 tahun, sering aja 20 lebih, 30 tahun lo main musik, cerita backstage apa yang kayak paling Wah, macam-macam sih gue. aneh banget gitu. Atau mungkin yang kayak udah nggak mungkin ketemu lagi sekarang gitu kalau dibanding dulu. Enggak, gue kebagian yang era sopan. Oh iya? Maksudnya mungkin kalau era God Bless gitu di backstage, cewek-cewek grupis gitu. Kalau di era gue sudah lebih berbudaya mungkin ya. Jadi ya lebih sopan aja sih. Mungkin kayak drugs di backstage juga enggak sih. Enggak ya? Udah enggak di... Lagian nggak mampu. Lebih ke nggak mampu. Mungkin kayak band-band lain gitu, band rock yang lain yang sempet rehab gitu dulunya yang kita tahu gitu kan emang beli gitu. Kalau dulu kayaknya kita nggak mampu. Gua ngelihat pertama kali akhirnya masuk kayak wah akhirnya main di festival gede kayak Synchro gitu. Itu aja tuh ngelihat
apa namanya tingkahnya yang senior tuh shock gitu loh, kaget ya, kayak wah gila. Ya karena di festival tersebut tuh kayak yang paling tua banget sampai yang masih kecil banget tuh ada gitu kan. Dan satu ruangan gitu. Iya, Nah, iya. dan ternyata kayak ya selama ini kan ilusinya ngelihatnya kayak dari kalau dulu zaman gua kalau internasional ngebajak, kalau lokal beli CD di-rip masuk iPod gitu kan. Kita kan maksudnya nggak pernah ada bayangan kalau band ini sama ini tuh kenal gitu. Atau si musisi yang ini sama band ini tuh kenal gitu. Nggak ada ilusi itu gitu. Pas pertama kali ngelihat bertahun-tahun lalu, oh ini semua orang kenal semua orang ya gitu. Maksudnya yang kayak agak amazed gitu. Pas pertama kali masuk Synchronize. Alah, gitu. agak Amazed. Oh, amazed. Iya. Gua pikir agamis. Agak Ada amazed. juga yang agamis sama Ada yang ya. agamis, Itu kok ini lain. Topik lain. Kaget gitu yang kayak oh ini ternyata semua orang kenal semua orang gitu di sini. Dan apa namanya ya amazed in a good way, kayak oh berarti gua harusnya kayak di kedepannya kayak gua harus bisa kenal sama semuanya gitu, berteman sama semuanya, kayak ngelihat. Menurut gue sih bisa lu kenal banyak, tapi juga lu bisa hindari yang nggak perlu sih. Kayak anjingnya orang lebay atau wah ini bakal nyusahin, mendingan gak usah. Tapi Cuman kayak kalau itu kan kayak networking ya. Ah. Sesederhana kayak misalnya ini ada yang lucu nih tahun kemarin baru ketahuan kalau drummer gua terus basis lu sama gitaris Brandals ternyata punya hobi yang sama, koleksi jam. si Awan ngoleksi jam. Lu nggak tahu? Gua tahu. Gua tahu. Dia ada duit. Dia ada duitnya. Itu mewah-mewah. Iya itu karena barang-barangnya mewah-mewah terus gitu. Gua kira udah habis buat barang-barang mewah-mewah yang lain. Ternyata nggak banyak ya. Banyak duitnya ya. Wah. Anjing. Terus iya pada koleksi, terus gua duduk bareng mereka. Nah sama gitaris lu juga. Oh Rehan. Heeh. Oh ya kalau Rehan iya tahu. Kelihatan lah kalau Oh, itu kelihatan, banyak duitnya, ya, ya. iya Cocok kan? ya. Cocok. Lewat jam Iya. berapa harum gitu. Iya. Iya. Nah itu mereka lagi berempat tuh ngumpul terus ngobrol. Ah ini wow. Gue mendengarkan karena gue pengen tahu gitu. Karena gue itu sebuah topik yang gue sama sekali nggak tahu. Jam. Ya. Ini tuh begini, ini ada begini. Kan bisa nanya temen. Ada kan di handphone ada jam. Gitu kalau gue. Gampang aja. Kan bisa nanya jam berapa gitu. Wah, gitu kan. Tapi mereka intuit gitu. Jadi kayak dari situ, dari awalnya musik, terus ternyata punya ketertarikan yang sama, mungkin jadi networking lain. Tiba-tiba mereka buka toko jam, jadi nggak surprise kita. Oh iya. Sekarang drummer gue kita panggilnya Edi Arloji. Tapi mahal banget sih. Gua tuh nggak habis pikir gitu, nggak masuk sama logikanya anak-anak ini yang kayak. Tapi hobi lu nggak bisa diukur Iya, pakai bener uang sih. sih. Kalau lu apa kayak di luar vinil gitu misalnya, kayak ngoleksi memorabilia musik. Apa ya? Gue nggak jauh dari situ sih. Vinyl, terus itu juga maksudnya fisik ya. Vinyl, CD, kaset, gue tuh ada semua. Terus t-shirt itu juga udah kayak beli banyak Tapi lu juga yang arsipin belum nggak? kepake. Maksudnya kayak baju-baju yang udah rusak banget tapi langka gitu, itu lu arsipin dengan rapi atau kayak lemari aja udah? Nggak diarsipin, tapi gue masukin semuanya, sebenarnya gue masukin kotak khusus. Karena waktu itu gue masih kayak sering pindah kan. Jadi yang ini kotak juga, cuman gue satuin semua nih. Oh ini yang vintage, ini yang ini kalau dijual nih, ini gue bisa beli mobil misalnya. Ada. Lu jual? Enggak. Gitu. Jadi buat apa? Tapi ada maksudnya yang kalau di timbang-timbang kurang lebih harganya tuh segitu tuh ada. Sampai mobil enggak sih? Oh. Ini kayak yang ini sekarang nilainya di vintage collectors gitu 20 juta ada. Oh, iya. Takut sih kadang-kadang kayak kalau Takut terjebak kan? takut terjebak, takut nggak bisa ngurusnya, kayak ternyata rusak gitu malah pas disimpan dengan tidak baik gitu. Lu apa t-shirt gitu? Sini gua urus. Ada beberapa gue kayak dapat t-shirt kayak dari teman-teman yang main gituan kan, kayak oh ini bagus nih. Kayak gue pernah dapat Rage Against the Machine yang emang baju era turnya dia yang pertama gitu, yang masih merah, logonya masih yang lama gitu. Oh iya. Tapi itu kayak sekali dua kali pakai, terus tiba-tiba suatu hari kerahnya udah mulai ada yang bocel itu, wah ini kayaknya harus jangan dipakai lagi deh gitu. Takut rusak. Ada perawatan khusus sih sebenarnya kalau. Tapi kalau gua nggak terlalu merawat sih. Tapi kayak di luar memorabilia musik lu nggak ada kayak 1-2 barang lain
yang non musik gitu yang wah gue beli ini gitu berapapun harganya kalau nemu. Gue pikir dulu gue agak hoarding gitu. Jadi kayak tiket suka gue simpan, terus gue simpan. Setlist gue koleksi sih. Jadi gue punya kayak 2 buku isinya setlist. Gue masih kalah sama Asif sih. Cuman gue punya itu. Tapi kemarin-kemarin kayak sempet kayak anjing ini juga nggak dibawa mati. Jadi yang kayak nggak perlu-perlu gue buang-buangin. Ih, serius sayang banget tapi kayak Ya setlist. kalau yang sayang gue eBay. Lu apa koleksi? Buku sama mainan action figure gue yang banyak banget. Nah itu gue juga. Kayak apa namanya yang harganya nggak masuk akal gitu tapi Apa cuma satu misalnya? gitu. Kayak gue udah berapa tahun ini tuh si Todd McFarlane dia dapat rights-nya DC kan. Jadi dia nge-produksi semua mainan DC gitu. Itu gue tuh udah 2 lemari itu udah nggak cukup gitu. Kayak mau harus nambah lagi. Cuman nggak berani beli baru lagi sekarang kayak nggak tahu nyimpannya di mana gitu. Dan kalau disimpan sembarangan kalau rusak malah sayang. Tapi yang level itu udah nyari di Facebook gitu loh, udah bukan nyari di toko. Mestinya lu kayak ini mantan ownernya detik.com. Gue lupa namanya siapa. Tapi detik.com tuh dijual sama dia. Dia dapat banyak. Dia beli rumah di Pondok Indah itu untuk koleksi keretanya, mainan kereta. Tapi dia ngejual detik.com cuma buat naruh koleksi kereta ya dong. Ya enggak, itu paling berapa sih gitu. Berarti lu kurang kaya. Ya emang. Ya. Kalau itu jelas. Gua juga. Kayak gue koleksi poster ini yang sablon gitu, bagus-bagus. Akhirnya gue baru sadar, gue kurang koleksi tembok. Gitu. Yang kalau misalnya lu lihat di Lawless Burger Bar ada poster-poster itu salah satu banyaknya koleksi itu gue juga. punya lu Kang? Iya. Di Lawless. Ada yang punya gue, ada yang emang punya Lawless. Gue yang belanjain lah gitu. Ada beberapa yang kalau lihat poster sablon itu most likely punya gue. Jadi lumayan tuh, ada bikin resto terus ditaro gitu sesuai temanya. By the way ngomongin poster tuh lu masih aktif kayak terima commission orang nggak sih kayak Kang bikinin poster? Enggak, gue nggak sempet. Ada beberapa tapi gue rata-rata sekarang banyak nolak-nolakin karena banyak yang akhirnya kayak ditagih-tagih. Sorry ya kayaknya gue nggak bisa bikin, nggak ada waktunya. Soalnya gue sekarang tuh lebih banyak memanage ilustrator buat bikin sesuatu. Misalnya dari Lolos banyak, buat merchandise seringnya ada gitu. Jadi gue banyak memanage itu sih. Tapi direction tuh selalu dari lu kalau visual? Kadang dari gue, kadang misalnya gue lihat dia tiba-tiba dibikin sesuatu yang bagus. Gue nanya, ini bisa diambil nggak? Masih free nggak nih ilustrasinya? Bisa, tapi kadang-kadang juga mereka datang ke gue, tertarik nggak nih karya gue gini? Oh bagus nih, diambil gitu. Atau misalnya ini udah bagus tapi boleh ditambah dikit nggak, di direct dikit gitu. Oh boleh gitu. Itu cuman berlaku di Lawless atau kayak di Seringai juga? Atau kalau di Seringai lu masih yang kayak masih gua sendiri yang megang gitu? Masih gua agak cerewet untuk setelah artistik. 20 tahun masih begitu juga? Masih sih ya. Itu sesuatu yang susah. Orang yang belum biasa, yang nggak terbiasa kerja dengan gua gitu mungkin baru kadang-kadang suka kaget. Anjir nih banyak maunya ya, gitu. Iya. Gitu. Iya emang. Habis ketawa ya. Iya emang. Sampai sleeve dalam ya gitu. Misalnya kayak seperti api gitu terakhir. Iya. Atau artwork utama. Gue soalnya aja. suka gemes kalau lihat terutama band-band metal dan hardcore punk kayak gitu, mereka covernya udah bagus, tapi layoutnya nggak dipikirin. Jadi kayak font yang dipilih antara judul sama ini kayak biasa banget sih gitu. Nah gue lumayan pikir situ. Terus kayak karena gue kolektor rilisan fisik, jadi gue banyak referensi kayak, wah ini begini bagus nih, misalnya kayak ini cover CD doang, tapi dikasih spot UV misalnya, kalau enggak ini di emboss, ini pakai warna spesial khusus yang kayak gitu-gitu. Seru sih. Apa namanya? Kayak misalnya seperti api gitu kemarin. Itu lu pas kayak ngerjain artwork kayak gitu sampai dalam-dalam itu font berarti semua masih kayak yang non ilustrasi itu juga masih ya, semua. Itu fontnya. Itu gua customize lagi tuh. Jadi nggak ada font tertentu yang gua pilih, terus tapi kayak ini huruf S-nya gua kurang srek kalau huruf S kecil. Jadi gua customize. Artinya begitu gua nulis judul kan nggak ada fontnya. Jadi gua harus mindahin satu-satu tuh per huruf. Oh nggak lu bikin kayak pakai font tool yang kayak ini S-nya di register? Sebenarnya gitu? Bisa, tapi gue gaptek.
Jadi gue satu-satu tuh. Lumayan lah kayak ini. Tapi Kayak bagus sih, Rugos. maksudnya kayak buat gue salah satu band Indonesia yang kayak logonya ikonik gitu. Maksudnya kayak tipografinya kayak nggak dikasih apa-apa, taruh baju tuh udah jadi merchandise tuh Sting aja gitu. Oh, oke. Mungkin karena ya itu gue suka sesuatu dengan visual Visual grafik. yang kuat ya. Jadi dan gue dulu juga mungkin sekolah di seni rupa, jadi ada dikasih tahu kalau logo pentingnya gimana. Tapi itu juga bisa terpatahkan dengan misalnya logo-logo death metal yang nggak kebaca juga. Tapi kadang-kadang menjadi brand karena logonya nggak kebaca, tapi orang tahu band ini gitu, karena logonya lebih kuat gitu. Logonya lebih kuat. Padahal itu kan logo type misalnya gitu. Kayak berapa tahun terakhir ini menurut lu kayak di lingkungan kita band atau musisi apa yang kayak visualnya secara visual striking, bagus banget gitu. Iya. Striking bagus atau Bagus. Maksudnya Bagus, yang kayak cocok gitu sama identitasnya, sama musiknya. Terus mungkin dari karya-karya si Ucok Homicide, dia juga desainer kan. Gue suka dengan cara dia melayout dan kadang-kadang kasih cover misalnya. Gue tahu dia influence-nya siapa aja juga, tapi dia juga bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kayak gue tahu, oh itu lebih ke desainernya sih ya. Kalau bandnya kadang-kadang berubah-berubah sih. Kemarin ini gue lagi label gue si Lawless Jakarta Records lagi ngurus album baru God Plan. Album pertama God Plan waktu itu bukan gue yang bikin, tapi gue ngasih kayak mungkin kalau lu punya tema dan konsep seperti itu, mungkin cocoknya ke ilustrator yang ini gitu. Terus ternyata mereka cocok dan album pertama mereka seperti itu gitu. Nah yang sekarang juga mereka ini gue nggak ikut campur tangan sama sekali, terus tiba-tiba mereka datang kayak ini nih kita punya temen ilustrator gini pas lihat, wah ini gue belum pernah lihat nih ilustrator yang kayak gini nih, keren nih gitu. Itu juga mereka juga ngulik dari layout bukletnya, terus kayak ke tulisan judul fontnya, terus di belakangnya, terus mereka kan warna-warni ya. Nanti kalau kita lihat itu warna-warni, dan belakangnya tuh mereka pingin kayak, ini nih kita referensinya dari band-band 90s gitu, yang 80s, 90s warna-warni gitu. Pas masuk, iya bener, keren sih gitu. Itu sih, jadi niat. Padahal kalau dipikir, zaman sekarang kan streaming ya. Maksudnya orang mungkin seberapa banyak sih yang lihat buklet kalau di Indonesia gitu, kayaknya nggak terlalu banyak. Itu cuman jadi sekarang nggak cuman juga sih, cuman kalau menurut gua kayak itu sekarang jadi yang makan ya fanbase utama aja gitu, kayak album fisik segala macam. Emang kayak die hard fans gitu kan. Iya. Gue suka ini apa namanya logo, apa sebutannya apa ya, icon ya, Pelteras. Oke. Iya, logo. Dan menurut gua kayak itu diturunin ke banyak banget aspek gitu, dijadiin kalung di album cover, keluar di visual segala macam, kuat banget gitu. Bisa tanpa ada tulisan Pelterasnya, lu taruh logo di sini gitu, orang langsung tahu oh ini Pelteras. At least yang dengerin musiknya. Udah kayak jadi kayak sekuat brand gitu, nggak perlu dikasih tahu lagi kalau ini Pelteras gitu. Orang lu ada juga nggak sih di antara lu kan ada proyek lu ada apa Fist, Hindia, Lomba Sihir sama Hindia. Iya. Ada nggak ya kayak gitu? Gua seingat gua kayak album lu itu lebih kayak hampir agak dark lukisan. Hindia kan? Pengennya selalu lukisan artwork. Gue sempat beberapa tahun sih megang sendiri Fist gitu, maksudnya dengan ilmu otodidak gitu seadanya. Kalau beberapa tahun selanjutnya, akhir-akhir ini lebih banyak mencoba membantu dan memberikan arahan gitu kadang-kadang. Di luar kayak mungkin beberapa merchandise, sempat ada yang gue coba kerjain sendiri. Cuman gue sebenarnya ada bersyukur dan ada agak nyeselnya juga nggak ngambil kuliah desain gitu, karena gue merasa pasti secara skill teknis operasional gue pasti bisa lebih lancar kalau gue emang kuliah desain gitu. Dan kalau otodidak kan belajarnya kecepatannya beda kan, belajar sendiri, nyari di YouTube gitu segala macem. Jadi banyak banget kadang-kadang kayak gue punya ide tapi gue nggak bisa nurunin itu tanpa bantuan ilustrator atau fotografer gitu. Lu lebih kayak art directing-nya gitu ya. Sama beberapa elemen-elemen visual gitu yang masih kayak print atau 2 dimensi yang gampang gitu, gue masih suka bantuin. Tapi ada yang ngerjain juga gitu. Ada anak-anak. Itu kalau gue dulu pertama kali nge-Fist itu dulu awalnya itu katanya ini ada Fist dulu dibilangnya kan kayak band ini band stone rock juga nih gitu kan. Sempat ya? Belum jadi. Pas gue dengerin enggak kayaknya gitu kan.
Terus gue waktu itu sempat deket sama cewek di circle kalian. Terus dia selalu pakai baju Fist. Terus menurut gue, ini desainnya agak beda. Itu lo yang bikin? Atau Selamat sukses. ya, Iya, yang itu putih gue bikin. gitu-gitu. Iya. Iya, gue lihat ini, wah sederhana. Terus ada kata-kata yang seperti catchphrase, tapi mungkin nggak. Oh ini mungkin judul album gitu. Gue lihat, oh menarik ya, punya ciri sendiri gitu. Oh Fist tuh desainnya gini gitu. Walaupun misalnya buat selera gue mungkin bukan, misalnya gue dikasih kaos Fist gitu, mungkin nggak selalu gue pakai karena desain yang gue suka bukan seperti itu. Iya. Tapi ini menurut gue kayak, oh ini cukup otentik nih. Merchandise band lokal belum ada yang kayak gini, gitu sih. Sebenarnya dulu tuh lebih karena gue nggak bisa ilustrasi dengan baik sih, jadi gue harus resort. Ya sekarang gue mengerti. Iya. Iya. Resort to tipografi, terus yang kayak Bajung Selamat Sukses itu bagian belakangnya itu tuh gambar-gambar tua yang udah public domain gue cacah gitu biar jadi satu. Oke, di sini dikasih kanji Cina yang dicek dulu artinya benar apa segala macam, tengahnya apa, taruh visi outline doang gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayak kolase gitu karena gue nggak lihai lah kalau gambar. Bukan Photoshop gitu ya. Sebenarnya lu sama gue. Gue juga nggak. Tapi lu nggak bisa Kang, maksudnya yang kayak bisa, tapi kadang-kadang gue sekarang kayak ngerapiin atau apa. Kebetulan karena gue di kantor ada desainer grafis. Lu bisa tolong ini nggak? Dan yang desainer grafis gue juga dia gitarisnya Godplan, jadi kayak. Iya. Tapi gue langsung ngerti maksud lo gitu. Aset utama, visual utama, ilustrasi utama masih dari lu kan? Oh kalau ilustrasi ya? Seringai gitu ya. Ya. Kayak pertama kali dapet kayak, oh ini tengkorak serigala gitu yang mau gue jadiin visual utama itu, lu bisa dapat itu tuh mikirnya awalnya tuh apa gitu? Pertama itu lebih kayak waktu kita manggung, terus orang-orang yang dengerin Seringai dulu ikut sing along, terus dari atas panggung atau dari stage itu gue ngelihatnya kayak mereka seperti melolong, jadi gue pikir kalau anjing terlalu kasar ya, anjing gitu. Yang keren apa ya? Serigala, walaupun serigala tuh nggak ada di Indonesia gitu kan. Maksudnya lebih make sense Auman dengan logonya Harimau Sumatera gitu karena mereka band Palembang gitu kan. Kalau ini enggak, ini emang lebih ke estetis aja sih. Wah serigala keren juga ya. Udah sih gitu aja. Jadi terus dari serigala apa yang bisa diambil gitu. Wujud serigalanya juga udah oke. Dikupas jadi tengkoraknya juga oke gitu. Akhirnya gitu. Awalnya kan sih logo Seringai itu masih tengkorak. Sebelum akhirnya gue dijadiin High Octane Rock tuh masih tengkorak ya? Iya masih itu. Oh iya. Masih tengkorak. Terus akhirnya dirubah jadi serigala. Itu dari situ sih. Gua SMP tuh waktu itu. Yang album pertama kan yang collab sama 347 ada buff-nya kan, dapat buff. Buff? Oh, ini Slayer. Slayer, Bandana. Iya. Album pertama. Itu kayak apa namanya? Di momen itu kayaknya semua anak cowok gitu di sekolahan generasi gua ngelihat tengkorak serigala tuh pasti ingetnya Seringai gitu. Dan kayak itu mungkin kayak salah satu inspirasi gua, kayak tanda kutip mengapropriasi sesuatu yang semua orang udah tahu tapi nggak pernah ada yang ngeklaim itu. Iya. Gua mau jadiin ini punya gua gitu. Iya, betul. Akhirnya fast forward beberapa tahun kemudian gua ngelihat itu dengan karangan bunga gitu di Fist dan Selamat Suksesnya. Oh, ini sesuatu yang Indonesia banget. Semua orang tahu, sunatan dikasih itu, orang meninggal dikasih itu. Selamat dan sukses. Karangan bunga. Iya, selamat dan sukses. Meninggal, selamat dan sukses. Selamat dan sukses gitu. Terus yang kayak nggak pernah ada yang pakai jadi visual serius gitu. Akhirnya nyoba pakai itu dan sekarang bertahun-tahun kemudian turunan yang dipakai Selamat dan Sukses. Iya. Itu kan artinya kayak lu berusaha mencoba menjadi original. Ya akhirnya ya siapapun yang original itu yang akan diingat orang juga gitu. Kayaknya begitu gitu. Ketika let's say ketika Fist atau Hindia nih sukses dalam bermusik, terus ada band-band baru yang terinfluence oleh kalian, begitu mereka muncul, mereka akan kayak Hindia, kayak Fist gitu. Ada beberapa band yang kayak memang dengerin Seringai, terus mereka musiknya juga akhirnya seperti Seringai, dan mereka juga kesel karena orang-orang selalu bilang, lu kayak Seringai gitu. Tapi gue nggak bisa, ya gimana ya gitu kan. Sementara sebaiknya sih kalau gue lu main band, misalnya lu musisi muda, lu suka Hindia, lu mending cari tahu influence Hindia tuh siapa aja. Iya. Jadi ketika lu lebih jauh lagi, Hindia tuh dengerinnya A, B, C gitu,
mungkin ketika lu jadiin musik akan beda dengan Hindia gitu. Tapi Tapi ada dua-duanya kayak, ya band Hindia sama band ini ada pengaruh dari siapa, Pink Floyd atau apa Iya. gitu kan. Gue zaman Pupen tuh nulis liriknya banyaknya bahasa Inggris bahasa awalnya. Inggris. Karena referensi gue semua kan bahasa Inggris kan, maksudnya dulu musik Pupen dengan yang seperti itu kita nggak punya apa ya, nggak bisa Referensi dibanding- Indonesia. referensi Indonesia dulu kecuali Rocks dulu. Yang lainnya tuh nggak ngerti kita gitu. Nah, setelah Pupen mulai terakhir mulai bikin lirik Indonesia. Nah, di situ gue udah mulai apa ya, dapat celahnya gitu. Oh, oke gini. Soalnya kadang lu pengen ngomongin banyak, tapi ternyata lu Durasinya nggak ada, lu bareng durasi gitu. atau lu bagian songnya cuman segini nih Iya. yang mau ngomong. Jadi lu harus punya kemampuan kayak mengedit, mencacah-cacah, Iya. tapi lebih pendek, tapi orang dapat artinya. Sama gitu. Sama artinya. Kalau nggak sama agak mirip-mirip deh gitu. Itu tuh yang lumayan susah tuh. Tapi memang agak susah. Gue pribadi juga merasa kayak bahasa Indonesia tuh kayak agak perlu makan Dia nggak waktu simple, gitu. dia nggak Iya. simple kan. Maksudnya kalau bahasa apa ya? Bahasa Inggris tuh ada past, present yang sekarang gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada gitu. Lo cuman ganti ending belakangnya working, work apa itu udah beda tuh artinya gitu. Iya. Kalau di sini kan nggak. Terus kadang-kadang kalau sebetulnya justru bahasa daerah kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu kadang-kadang kan punya level. Lu kalau ngomong ke temen kayak apa bahasanya beda, lu ngomong ke orang tua, lu Iya. ke yang dihormatin beda-beda gitu kan. Itu kan bisa juga kayak nambah jiwa si lagunya gitu. Oh, dia lagi marah jadi dia nggak mungkin pakai bahasa Sunda halus misalnya, dia pasti pakai Sunda kasar gitu. Kadang-kadang kayak atau bahasa Jawa kasar gitu. Sementara kita dengarnya kan bahasa Jawa kasar pun kita nggak tahu kalau itu kasar banget misalnya kan, karena pembawaannya kan halus misalnya kayak gitu. Itu sih kalau dari lirik. Lu bikin lirik gimana? Awalnya gitu, maksudnya referensinya banyak referensi luar gitu. Pas dicoba menulis yang serupa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kok nggak dapet ya, maksudnya kok 8 bar tuh nggak kelar gitu ngomongnya apa, karena bahasa Indonesia itu perlu makan waktu gitu buat ngomong sesuatu. Kayak tadi lu bilang gitu kan, persis banget, kayak work sama work itu beda gitu kan, kerja sekarang sama kerja kemarin. Iya. Tapi kalau jadi bahasa Indonesia kayak aku bekerja sama aku dulu bekerja, aku pernah bekerja, itu Nambah aja udah dua makan kata 2 tuh, kata. Iya. Sempat ada sulit itunya. Fish itu album pertama makanya banyaknya bahasa Inggris kan. Masih berusaha apa namanya, masih nyari gitu, belum dapat. Gue merasa dari album pertama, kalau buat gue pribadi gitu, gue sayang sama karyanya, cuman yang bener-bener gue banggain itu cuman artworknya doang. Kayak di luar itu kayak ya karena lu berkembang kan, lu berkembang ketika lu lihat karya yang lama lu kayak ini sebenarnya agak cringe ya, gitu kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau dari lu kayak di seringai aja deh gitu, misalnya kayak 20 sekian tahun, ada nggak kayak ini harusnya bisa lebih bagus nih gitu, beberapa lagu gitu. Tapi yang masih sering dibawain. Ada. Tapi nah kalau masih sering dibawain kadang-kadang live kita dibedain. Oh iya. Kayak misalnya ada aduh nih liriknya endingnya bagusnya pakai bukan hi-hat apa namanya? Cymbal splash gitu. Dash jadi kayak lebih menekankan gitu. Di rekaman enggak, tapi kalau live iya. Gitu sih paling. Kalau secara lirik, secara penulisan gitu. Penulisan lirik. Yang kayak harusnya kalimat lu kalau ini memperhatiin gitu. Di awal-awal gue nulis lirik, itu gue nulis karena gue masih mencari pakai bahasa Indonesia, gue nulis yang ada aja gitu. Tapi begitu mulai album-album atau rekaman-rekaman berikut, gue mulai pakai kayak nulis puisi misalnya, endingnya disamain. Ada rimanya gitu. Dan ternyata itu ngapalinnya lebih gampang. Oh iya, jauh. Iya kan? Kadang-kadang nyesel. Gue dulu nggak ngeh gitu dulu. Vers 1 sama vers 2 rimanya sama tuh. Ini vers 1 vers 2 ya gitu. Ada itu iya. ya. Bisa tuh. Gaza tuh di album 2 kan? Ya. Kayak yang pengen gue tanya itu gitu, maksudnya. Ini gue datang dari keluarga apa namanya Kristen gitu ya, maksudnya Kristen Katolik. Jadi karena terbiasa dengan bacaan yang ada di Alkitab dan memang seperti itu adanya gitu loh, maksudnya yang kayak orang kita tidak terbiasa melihat kayak Israel itu dari sisi yang non agamis gitu loh. Kayak pas gue baru umur kuliah gitu, baru yang kayak akhirnya syukur petul pas dol yang kayak oh ternyata tidak seindah yang ditulis di
atau dibicarakan oleh kayak banyak pemuka agama di apa namanya lingkungan gua gitu. Kalau ternyata kenyataannya di lapangan mereka itu juga colonizer gitu loh. Gue penasaran gimana prosesnya kayak dia di momen itu, apalagi kayak jauh sebelum banyak orang awam kayak sekarang kayak gara-gara berita ngelihat oh caur ya gitu ternyata keadaannya. Gue ingat-ingat gue rasa kayak itu salah satu lagu yang bikin gue mikir yang kayak kenapa Gaza gitu, emang ada apaan gitu di sana, dan akhirnya gue nyari terus kayak ternyata aslinya begini gitu. Gue penasaran sama prosesnya pertama kali lu terpapar sama kayak taunya tuh dari mana, kayak apa namanya, oh di sini ada illegal settlement apa segala macam, ada konflik kayak gitu. Iya. Gue sendiri pas tahu soal Palestina dan Israel itu dari zaman kuliah. Karena kayaknya pas zaman kuliah itu kayak segala pergerakan tuh ada. Gitu. Segala isu tuh semua naik gitu. Mau yang kiri, mau yang kanan tuh ada. Nah, yang isu Palestina juga ini kayak ini perang, kan kita tahunya dulu itu perang gitu ya, belum kayak ethnic cleansing atau genosida kan. Dan di berita lokal pun juga dibilangnya perang kan masih kan, maksudnya dengan Hamas gitu dari dulu. Iya. Nah, gua tuh kebetulan dulu gua taunya tuh sebelum ada Hamas justru, ini tua banget ya. Gua taunya era Yasser Arafat. PLO dia tuh selalu ada PLO dan selalu pakai yang kefie sama yang apa sih yang hitam-hitam gitu yang kayak buat ngunci di kepala gitu kan. Dan situ gue belajar, oh oke, ini ada kayak dua yang bersinggungan, punya konflik, dan selalu berusaha diselesaikan gitu kan. Pas sudah zaman kuliah juga, oh ternyata ini tuh kayak ada penjajahan. Ini tuh bahkan belum ada isu kayak antisemit gitu loh. Jadi kayak ini dijajah Israel, gini. Dulu sering kayak dengar Zionis, tapi kita nggak terlalu mendalami, karena waktu itu kan banyak hal yang lebih menarik mungkin. Dan ya udah, kita bikin Gaza tuh awalnya emang sebelum ada judul, ada temanya, kita bikin musiknya dulu. Dan musiknya tuh kayak yang apa ya, tadinya agak chaotic, akhirnya seperti ada hope dan menuju kemenangan gitu. Nah itu gue terjemahkan sebagai resistensi Palestina gitu. Yang waktu itu adalah ya memang ada West Bank, ada Gaza, tapi Gaza tuh yang lebih kayak ditutup apartheid gitu kan, nggak boleh kemana-mana ini gitu, tapi mereka survive gitu kan. Dari situ. Nah setelah kejadian 7 Oktober, gue tuh semakin agak terobsesi malahan gitu. Jadi kayak anjir ini begini anjing jahat banget ya. Terus kayak semakin kalau lihat di sosial media orang-orang yang pengen apa ya, mungkin lebih kayak mencoba melihat enggak lagi ini tuh bukan genosida, ini kayak ini konflik, ada yang bilang konflik agama, ada yang ini, tapi kayak ini tuh mestinya nggak segitunya lagi di sana, nggak gini. Gue semakin ya kayak lu jadi pengen tahu kan. Ketika gue baca, gue jadi malah semakin tahu. Oh iya itu yang salah gitu loh, gitu sih jadinya. Dan in the end kayak gue belajar lagi kayak Zionis tuh sebelum ada Nakba pun kayak di tahun 18 ribuan tuh, abad sebelumnya tuh emang udah bergerak, emang udah lama gitu. Yang membuat gue lumayan takjub itu karena kita juga selama ini kan kayak, oh ini ada Nazi nih, mereka antisemit ke Yahudi gitu kan. Terus gue baru belajar lagi kayak orang-orang Zionis yang ke Palestina terus ngambil tanahnya menjadikannya Israel itu lebih kayak lebih Yahudi yang Ashkenazi, apa itu namanya gitu, yang lebih kayak sebenarnya lebih kayak kulit putih dibanding Middle East-nya gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak mungkin lu punya darah Yahudi dikit tapi lu sebenarnya kulit putih, terus lu ngembat tanah orang gitu. Yeah. Gitu sih, jadi lebih membaca gitu. Susah nggak sih kayak setelah sekian lama gitu di musik dan menulis banyak lagu yang politis gitu, kayak lu merasa ada beban yang gue harus selalu bisa pegang omongan gue gitu? Lumayan sih ya. Tapi kalau lu udah percaya dengan apa yang lu lakukan, seharusnya lu nggak banyak
nggak banyak keluar dari situ sih. Hmm. Maksudnya lu kayak selling out gitu ya? Mestinya sih enggak sih. Ya misalnya kayak kasus pelecehan seksual gitu. Gue lumayan open dengan itu. Tapi gue juga mengaku ketika gue masih muda, gue mungkin melakukan itu juga karena gue belum mengerti gitu. Di situ kita belajar. Kan orang selalu berubah kan. Oh kalau ini tuh namanya konsen, kalau ini tuh nggak boleh, kalau ini nggak boleh. Di situ lu belajar. Ketika lu masih muda, lu dengan teman-teman, lu taunya kan kayak melecehkan dalam verbal atau apa itu kayak mungkin biasa pergaulan ketika lu SMP atau apa. Tapi semakin tua lu, semakin ngerti gitu. Karena Jadi kayak ketika lu stick di situ, ya udah gitu. Misalnya ada teman kita juga yang tweet lamanya di-post lagi. naik lagi. Wah, dia homofobik gitu. Ya mungkin dia dulu homofobik. Tapi ya sekarang bisa juga udah berubah kan. Gitu. Bukan berarti kayak ketika dia berubah sekarang, wah munafik lu zaman dulu ngomong gini. Enggak juga sih, lu orang berubah. Yang kadang-kadang gue bingung kalau ngelihat hal-hal seperti itu di internet gitu. Ada sesuatu aib lamanya diangkat. Sebegitu takutnya diserang tuh malah jadi diberikan alasan baru yang ngibul gitu loh, kayak kenapa nggak bilang aja ya emang dulu gue nggak ngerti gitu. Sekarang gue ngerti. Lo jadi lebih defensif gitu ya. Iya, malah jadi salah gitu menurut gue kalau jadi defensif. Cuman ya itu maksudnya berhubungan dengan yang barusan gue tanya, karena gue merasa kayak apalagi sekarang ya gitu, orang yang udah pernah ngomong apa sesuatu tuh pasti akan lebih mudah diminta akuntabilitasnya gitu loh, maksudnya kayak Iya. Ya benar. Dibandingin orang lain gitu yang emang mungkin, terutama kalau di musik gitu ya, dilihatnya emang kayak oh ya penyanyi aja gitu, entertainer aja, beda. Dan gue bahkan Fis ya, maksudnya yang kayak banyak orang bilang kayak ya liriknya ya kedalamannya nggak sebegitunya gitu, cuman kayak pernah ada yang bilang kayak oh ini cuman kayak overview page Wikipedia doang gitu sebenarnya liriknya Fis gitu. Cuman itu sementara pun kayak gua ngebayanginnya lu nulis karena lu nulisnya dari hati ya begitu, lu nggak bermaksud dalam juga mungkin gitu kan. Itu pun aja kayak gue merasa ada beratnya gitu loh, yang kayak masa kita mau kayak gini sih, kita pernah ngomong apa di lagu apa kayak gitu, maksudnya ada itunya banget gitu loh. Nggak kebayang, makanya kayak apa namanya, kredibilitasnya tuh tinggi banget menurut gue, orang kayak lu kayak Kang Ucok juga gitu misalnya. Yang tahunan gitu kayak gitu. Dan selalu konsisten di jalan itu gitu. Mas Colil gitu misalnya. Berat gitu, susah. Apalagi sekarang ya, maksudnya kadang-kadang sekarang kita napasnya salah gitu kan buat orang di internet. Sensitif itu gitu. Iya. Susah banget. Kuncinya mungkin nggak usah dipikirin kali ya. Selama emang lu benar gitu, kayaknya nggak usah dipikirin sih. Kayak omongan miring atau apa gitu akan selalu ada sih gitu. Cuman sekarang lebih diekskalasi oleh sosial media aja sih. Iya, Ya kan? Kayak misalnya gue lihat beberapa kasus gitu, kasusnya sepele, tapi orang-orang tuh emang udah itu kayak ngomong kan ngasal kan, lu nggak punya tanggung jawab apapun ya, sampai dia kena UU ITE misalnya gitu kan, dia bebas, lu salah lu dikit, nilai lu setitik, tapi mereka tuh kayak pengen lu ancur-ancuran banget gitu. Itu kayak mob mentality aja sih. Soalnya kadang-kadang lu samperin satu-satu terus gitu, lu apa ya, lu gas dikit ternyata, enggak, kita nggak gitu kok maksudnya. Tapi lu pernah ada cerita kayak gitu? Ada beberapa kali. Kadang-kadang kayak orang, teman-teman gue bilang, udah jangan dikasih panggung gitu. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa, biar tahu aja sekali-kali gitu. Gue kan jurnalis dulu. Terus kayak gue sebelum jadi jurnalis juga gue suka kayak lu pernah di Trax ya? Iya, gue lama di Trax. Dan sebelumnya gue bikin kayak zine sendiri. Dan ini cerita sebelum itu ya. Gue bikin zine sendiri dan di situ gue nge-review band-band ya waktu itu metal, punk rock, indie pop. Dan ada satu band Jakarta gue review karena rekamannya jelek. Liriknya jelek, gue tulis jelek gitu. Suatu hari ini udah kayak 15 tahun kemudian, gue di sebuah lu tahu dulu pernah dengar nggak ada klub namanya Park? Itu kayak klub anak-anak yang emang suka musik gitu ya, bukan yang terlalu jedang-jedung gitu kan. Lu ke situ lagi nonton band, itu ada bandnya juga. Gue disamperin sama anak, gue siapa gitu. 15 tahun tuh? Iya. 3 presiden jedanya. Gue mau ngomong nih Yan. Iya. Ya kenapa? Gue gitu. Gue agak ditarik ke luar Park gitu. Iya, gue denger lu ngomongin jelek tentang gue dan band gue ya? Hah?
Terus gue nanya, lu siapa ya? Beneran gue nggak tahu soalnya. Oh gue ini, bandnya ini. Terus, oh gue inget tuh. Lu rilisan lu yang covernya hijau kan, gini. Iya, emang rekaman lu jelek. Iya ya? Iya, jelek kan. Iya, nggak tahu gue kalau rekaman gue nge-review, gue tulis. Fungsinya review tuh begini gitu. Oh. Dia jadi manggut-manggut. Nggak jadi ngambek dia. Emang jelek kan? Iya sih, ya dulu rekaman demo nggak ada ini gitu. Ya lu kirim ke gua kan buat di-review gitu. Masa gua harus bilang itu bagus gitu. Gitu. Jadi 15 tahun gitu. Jadi ternyata 15 tahun yang dia bikin lucu 15 menyimpan tahun. dendam, terus dendamnya juga nggak terbalaskan, cuma iya sih. Jadi di tiap ya. kali buka HP kayak anjir nih Aryan nih gitu. Masih Iya, gitu. lihat di majalah atau lihat di YouTube gitu. Wah, anjing. gitu. Suatu hari gua ketemu. Pernah ya? Enggak, itu review. Oh. Gitu. Aduh, terus lu ngomongnya gitu lagi. Lu siapa ya itu? Ya emang gua nggak tahu soalnya. Sakit. Lu bayangin. kan lu dateng ngobrol, kenal lah gua siapa gitu kan. Ini enggak, wah boleh ngomong nggak ya? Kenapa? Ya lu pernah ngomongin jelek gua gitu. Hah, apa ya? Band lu siapa? Band lu siapa ya? Gitu. Nggak tahu. Tapi maksud gua, kita kan maksudnya dari orang luar melihatnya Sringaya ini kan band yang happy go lucky banget kan. Maksudnya dari semuanya lah kayak Iya. Ya dibawa senang sih. Iya, kayak Mas Riki, Mas Kemot, Semi gitu semua kan, wah gitu. Cuman sebenarnya pernah nggak sih ada satu momen gitu mungkin dari album pertama sampai ketiga ya setelah Hayako Tenrok yang kayak, wah kita dibilang orang jelek lagi atau biasa aja gitu, terus kayak kena mental gitu beneran apanya gitu. Iya, lebih dibawa kayak, diomongin apa? Diomongin A gitu. Masa siapa yang ngomong? Dia, ya ilah gitu. Jadi kayak, ya lu nggak level sama gue lu gitu. Jadi dia dibawa kayak gitu aja sih. Terus langsung hilang gitu. Iya. Jadi nggak pernah dibawa. Tapi tadi balik lagi kayak, tadi kenapa gue cerita kayak enaknya zaman dulu tuh orang, lu ngomong apa lu bisa dikonfront. Zaman Orde Baru, lu mengkritisi, lu diciduk gitu. Kalau zaman sekarang kan nggak gitu. Kayak orang udah bebas, wah presiden itu apa gitu, udah bebas gitu, nggak apa-apa gitu. Sementara kalau dulu lu kayak ada, lu ada konsekuensinya gitu. Nah sekarang tuh kayak konsekuensinya orang kadang-kadang di sosial media merasa tanpa konsekuensi. Makanya tadi balik lagi gue bilang ya sesekali mungkin mesti disikat nih orang biar dia tahu ada konsekuensi gitu. Jadi ketika kita, lu ngomong gitu, enggak gitu. Tapi selalu tetap akan ada yang anggap itu salah juga sih, maksudnya dengan argumen, tapi kan relasi kuasa Kang, lu kan lebih gede dibandingin dia, kalau lu kayak gitu bayangin kayak selalu ada yang kayak gitu. Itu gue jadi ingat sesuatu yang kayak, gue lagi naik mobil dari bar nih, kita tapi aman, kita cuman mican ya, cantik di bar di jalan satu arah. Di Bandung waktu itu gue ingat, kita bertiga, terus tiba-tiba di jalan satu arah ada becak. Tiba-tiba muncul, wah kita ngerem, becaknya nabrak kita, becaknya terguling, ada penumpangnya, cewek. Wah kenapa nih? Aduh, ini gimana nih becak saya? Ya gimana Pak, Bapak mau melawan arah gitu kan, gini, terus kita bantuin, ya kita nggak mau ganti, terus orang-orang mulai berkumpul tuh, wah ada apa nih? Wah di mana-mana yang lebih besar tuh salah, mobil maksudnya, ya kalau misalnya emang ada pelanggaran, mungkin kita bisa salah, tapi kita enggak, kita kayak di jalan satu arah bener, lu ngelawan arah, itu kan konsekuensi gitu kan. Tapi susah sih kalau di jalan bener. Motor mau kayak gimana juga yang bener motor ntar pasti kalau lawan mobil. Iya, asli. Gua aja dulu minjem mobil temen gua belok, gua nggak salah, terus ada motor yang salah udah nggak pakai helm gini-gini, ngeliat gua, anjing lu dasar orang kaya. Dia padahal nggak tahu gua minjem gitu. Memang mobil bagus gitu. Gue cuma ngantuk minjem doang, mesti ngapain gitu. Ada senengnya dia. Tapi kayak, orang kaya. Oh lumayan. Amin. Gitu. Itu sih. Anjir. Ya itu menurut gue itu di sini masih terjadi karena pendidikan nggak merata aja sih kayaknya. Internet. Kalau kata anak-anak gue, internetnya masuk duluan dibandingin pendidikannya. Jadi benar juga tuh. Iya, cuman gitu sih, maksudnya ya kadang-kadang lihat komentar orang-orang gitu parah banget. Maksudnya, gue setelah blunder beberapa kali, gue belajar ngerem, gitu. Mendingan jangan gitu ya? Iya, kayak ada yang ngomongin heboh gitu, misalnya ngomongin Hindia, ngomongin Fish. Guanya yang kayak, aku ikutan lah, biarin aja mereka. Iya, itu udah benar. Let it go aja. Cuman kadang-kadang kayak bahkan untuk
poin-poin untuk topik-topik kecuali ada masalah-masalah yang membutuhkan iya, ya tentu gitu respon jelas. atau Memang harus ada statement respon gitu serius, ya. iya. Cuma kadang-kadang kayak bahkan kayak ada berbagai hal yang emang gak ada hubungannya sama gua gitu. Ngomongin atau nyerang musisi lain atau orang lain. Kadang-kadang gua baca komentarnya kayak anjing ini jahat banget mulutnya ya, gila. Itu kalimat itu tuh mungkin ngaruhnya tuh bisa sebulan 2 bulan loh ke musisi itu kalau dia baca gitu. Iya. Cuman ya gitu maksudnya. Dan gue merasa mungkin gue pernah jadi netizen yang kayak gitu kali dulu ya maksudnya. Ya mungkin lu darah muda gitu kan, ada darah muda gitu kan dulu. Cuman pas udah ngerasain diserang lu tuh belajar lu gak kayak enak ternyata. Okay. Ya yang paling parah pas 2000 berapa sih waktu itu ya. Sebenarnya ngomongnya tuh dari tahun sebelumnya atau 1,5 tahun sebelumnya, meledaknya pas pandemi awal kan, pas remarks gue tentang rock metal gitu waktu itu. Itu parah banget lumayan gitu. Itu apa sih, gue nggak terlalu ngikutin. Jadi lagi ngebahas mini album waktu itu. Lagi ngomongin lagu yang peradaban. Tujuan gue tuh ngomentarin liriknya, maksudnya lirik peradaban gitu, secara umum, secara penulisan untuk gue pribadi. Salah gue adalah bawa-bawa dibandingin dengan genre lain gitu. Mestinya lu bawa tentang Agnes Mo. Wah, lebih parah lagi. Oh iya. Iya. Takut. Kayak jangan gimana? Takut sama Allah. Iya, itu iya, nomor satu. Terus lu ngomong apa? Gue ngomong kayak menurut gue liriknya ini tuh lebih keras lah lu bandingin sama musik rock, musik metal mana juga gitu. Lebih keras gitu. Paraphrasing, cuman intinya kayak gitu. Cuman ya gue nggak heran gitu yang ditangkap sama orang tuh fokus ke bagian musik rock, musik metal ya gitu. Dan menurut gue juga pas melihat lagi retrospektif beberapa tahun ke belakang gitu, yang kayak ini anak kemarin sore banget, kayak lu ngapain ngomong dengan cara kayak gitu. Gue akhirnya belajar untuk bisa mengutarakan opini dengan lebih baik lah kasarnya. Dan kalau gue perhatiin lagi sekarang pun kayak gue, oh ya nggak heran gue diserang gitu, cara ngomongnya begini, pakai remark yang gue nggak perlu gitu. Jadinya ya perdebatannya geser kan, berubah jadi ke arah kayak ini band kayak gini nih nganggep dia lebih keras dibandingin metal, dibandingin rock lain gitu, kayak gitu. Emang iya kali? Enggak lagi menurut gua. Enggak, maksudnya banyak kok gua baca lirik-lirik metal cupu. Gua lebih ke ini, maksud gua yang kayak ini perspektif gua gitu. Itu kan peradaban sebenarnya ngomongin, maksudnya inspirasi utamanya Bom Surabaya kan. Gua nulis sebagai orang Kristen gitu. Ini maksud gua kayak pas gua ngomongin kayak ini, buat gua liriknya keras gitu, buat gua sangat sensitif. Gua ngomong kayak tempat ibadah terbakar lagi sebagai orang Kristen. Tapi di idea bahwa gua nggak bisa elaborate ini lebih panjang di video ini aja tuh membuktikan kalau emang kayak lu pernah ngerasain itu nggak? Enggak. Ya lu diem aja, lu bukan orang Kristen. Itu maksud gua. Ya enggak. Okay. Poinnya tuh itu gitu. Yeah. Cuman dalam kayak keadaan waktu itu gua masih umur segitu, di atas angin, merasa bandnya baru naik, kayak ngomong apa aja diterima sama orang. Jadi ngaco gitu cara menyampaikan. Ada faktor karena lu waktu itu populer lagi. Iya, dan dopamin itu tuh kerasa banget tuh pas pertama kali awal-awal muncul. Kalau gua dengar cerita lu ngomong itu kan lebih kayak pengibaratan gitu kan, kayak ini tuh lebih keras dari lirik rock metal gitu, kayak bluffing mungkin. Hiperbola lah kayak. Iya. Kalau gua sih dengernya nggak ada masalah ya. Kalau yang kena trigger gitu ya mungkin nggak tahu. Insecure kali. Banyak tapi. Insecure dengan metal dan rockness-nya. Cuman ada beberapa yang kayak menjelaskan kenapa dia kena trigger gitu, dan menurut gua setelah udah ngobrol dan jadi kenal gara-gara itu, gua jadi paham gitu perspektifnya gitu. Gua kenal Kang Eben almarhum tuh dari situ awalnya. Oh, dia reaksi. Oh iya, kayaknya dia lumayan ngedem waktu itu, ngedem gua. Ngapain, men? Terus kayak abis itu WhatsAppan, dan itu buat gue di momen itu perasaan gue campur aduk gitu. Maksudnya gue SMP denger Burger Kill kayak wah keren banget gitu. Terus tiba-tiba lu ditegor gitu. Grow out of musik yang distorsi banget gitu, jadi dengerin kayak alternatif pop segala macam, hip hop gitu pas umur kuliah. Terus kayak fast forward berapa tahun kemudian tiba-tiba ditegor sama kayak Kang Eben gitu, itu agak campur aduk gitu. Iya. Tapi setelah itu berteman baik gitu, ngobrol-ngobrol sempat sama anak-anak. Intinya jadinya lebih kayak networking juga gitu kan, jadi temenan. Sama anak-anak, bahkan waktu itu sempat ada wacana sebelum albumnya di scrap dan dibikin ulang tuh Kang Eben tuh mau bantu ngisi gitar bahkan di 1-2 lagu gitu. Nggak kesampaian karena tiba-tiba almarhum meninggal kan, jalan duluan. Nah pas tiba-tiba dapat kabar dia meninggal tuh lebih campur aduk lagi perasaannya gitu loh.
kayak dari ngefans, terus nggak dengerin musik dia dan lingkungannya sama sekali, tiba-tiba ditegur, terus gue sempat yang kayak anjir, kaget gitu, ngedown, sampai bisa jadi temenan dan ngobrol gitu, Iya. berkorespondensi gitu via WhatsApp beberapa lama sekali, terus tiba-tiba pas akhirnya kayak, kesampean lo akhirnya bisa kerja sama Kang Eben, orangnya nggak ada gitu tiba-tiba. Iya. Dan Jadi dari lebih- proses kayak pertama kali kenal dan ditegurnya sampai Jadi lebih meninggal personal itu ya? kan cepet gitu, itu kaget banget. Lalu gue tegur deh. Hey, gitu ternyata ditegur beneran. Hey. Kayak gitu. Ya kalau gue lihat sih, ya kalau untuk kayak dengan Eben itu berarti bagus nih gitu kan, endingnya bagus gitu. Tapi kayak kadang-kadang juga gue ada beberapa kayak orang misalnya, terutama di Twitter atau di X gitu kan, ini kan mereka tulisan kan selalu bacot kan. Wah, ini gak setuju nih gue. Nggak usah deh. Ngapain deh? Gue mending fokus lain. Oh ya udah, ini opini lu begini gitu. Iya. Ya, kadang-kadang satu, dua, ya kadang-kadang tertrigger, tapi ya udahlah gitu. Kadang-kadang gue pernah kayak ngebahas apa, terus gue sanggah begini, terus gue tinggal, pas gue balik lagi, udah Rame, banyak tuh iya. gitu. Jadinya orangnya malah dibully gitu. Padahal maksud gue cuma disanggah kayak, ini tuh A, enggak lagi bisa B gitu. Terus orang, wah tuh kan B lagi, wah goblok lu mati aja lu, wah kontol, wah. Buset. Gara-gara gue Ngerespon, ngetanggepin, iya. iya. Jadi akhirnya gue juga belajar kayak, mungkin nggak usah, kasihan juga orang-orang gitu. Oh, gue kadang-kadang ada kalau semacam itu ada faktor isengnya itu yang kayak kalau ngelihat orang atau teman-teman gitu di lingkungan musik ngomong sesuatu nih di Instagram, TikTok atau Twitter. Karena gue udah berapa kali diserang rame-rame gitu di Indonesia tuh radar gue tuh lumayan peka. Gue ngeliatin kayak kena nih. 3 hari lah kena nih. Udah memprediksi. Iya, terus kayak ngasih tahu nggak ya? Kadang-kadang gue isengin, nggak usah lagi biar dia ngerasain gitu. Terus beneran kayak biar gitu jarak berapa hari minta maaf. Biar nggak menderita sendirian. Iya. Biar Iya, kayak iya. biar ngerasain. Nggak apa-apa sih ngerasain. Cuman lebih nggak lucu ini lagi. Menurut gue lebih nggak lucu gue dibilang satanis lagi dibandingin gue Lalu diserang. bukan? Lu mau kayak gini ntar dipotong lagi, Oh, iya. masuk lagi sama orang. Sampai hari ini aja masih nggak ada yang percaya. Mana ada maling apa namanya ngaku Teriak maling. maling gitu. Heeh. Kayak gitu-gitu. Kayak Kenapa di satanis karena lirik? karena konser Jakarta gue kemarin dan ada beberapa lirik yang jadi dikait-kaitin sama Antar, itu. itu konser itu ada apa ya? Gue kayaknya sempet sekilas ada visual atau Patung, gue bikin patung kan. apa sih Baphomet? Mirip Baphomet ininya. Tapi bukan. Tangannya. Masih ada? Tapi udah di dismantle. Ya. Muat emang di rumah. Apa? Muat kepalanya doang muat sih di Kan rumah. luas rumah. Wis. Udah ngolesin tembok berarti. belum. Bohong. Oh, Awalnya tuh bikin inspirasinya Baphomet, tuh ya. tarot yang The Magician. Ya. Sama kan tangannya kan. Yang sebenarnya juga setelah ada tarot The Magician itu baru ada gambar Baphomet yang itu gitu. Oh. Jadi awalnya dari situ. Cuman ya dikaitin lah sama banyak hal yang kayak jadi dicari-cari gitu loh di berbagai lirik-lirik yang lain gitu segala macam. Terus ada adegan emang kayak ya showmanship kan, performatif gitu loh, kayak ada adegan satu lagu tuh semuanya tutup mata gitu, di panggung tutup mata, penonton tutup mata gitu. Wah ini inisiasi Freemason apa segala macam bla 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 gitu. Gue kira penonton buka hilang. Bandnya tuh udah kelar. Capek duluan gitu. Dari situ itu pertama kali tuh gue masuk insert live. Bukan insert live, sorry bukan insert live. Pertama kali masuk Trans 7 tuh, jadi berita tuh. Lu diteleponin nggak? Banyak yang nelponin, nggak kita ladenin lah. Awalnya tuh awalnya tuh itu gue lagi tour di luar gitu, lagi di Australia. Awalnya pas tim yang di sana ngeliat itu yang kayak anjir aneh banget orang-orang, ketawa gitu 1,5 hari bercandain. Tapi kok lama-lama nadanya tim Jakarta nih makin serius gitu ya, makin ke belakang. Jadi kayak mesti ada respon gitu. Iya, sampai suatu hari yang kayak mendingan bercandaan lu yang terakhir lu take down lu deh. Kenapa? Terus ngasih link gitu. Wah, ternyata udah jadi bola liar, udah masuk ke konten kreator agamis gitu. Wah, udah serem kalau udah kayak gitu. Ya akhirnya harus dijelaskan gitu, dibuka segala macam. Yang nggak suka banget gue melakukan itu, kawan-kawan musisi itu banyak. Maksudnya nggak suka SN kayak, lu nggak salah, ngapain lu jelasin segala macam. Ya bro, gue udah ancamannya udah penjara kali kayak gitu. Ancamannya bukan ke lu, ke Iya, gue, ancamannya gitu. ke gue soalnya. Jadi Iya, mau nggak iya, mau kemarin. Cuman ya gitu, maksudnya kayak setelah 2 kali, pertama rock metal, yang kedua satanis, yang kayak radar gue udah lumayan gak usah deh gitu. Tapi apakah itu mencegah lu punya ide brilian nih, ini anjing nih pasti
pecah nih. Nah, terus lu mikir-mikir, tapi nanti orang gini, terus lu mulai turunin idenya, jangan segini deh, jangan ini, itu ada nggak? Ah, Jadi lu lebih berkompromi, ada mau nggak mau ada. ada perasaan itu. Cuman kadang-kadang kalau kalau idenya menurut gue brilian banget, tetap gua apa namanya gas gitu loh. Gas Kayak, gitu. ya udahlah gitu. Maksudnya yang penting kita bisa nakar mitigasinya secara humas apa habis ini gitu. Tapi setelah yang kemarin dianggap inisiasi ritual setan itu, gue belum ada lagi sesuatu yang gede lagi yang dikerjain sih. Jadi belum kerasa. Mungkin cuman kedepannya jadi kayak gitu. Jadi yang kayak Gitu. Jadi lebih kena nih pasti nih, gitu. cautious gitu ya. Iya, jadi Iya, cautious iya, banget. iya. Lu ada nggak di karya lu yang sekarang karya lu yang lama, entah dari yang mana aja, tapi yang lu sekarang rasa, oh itu agak pretentious misalnya? Banyak sekali. Album pertama terutama, kalau Fish album pertama, Jadi berarti mungkin pretentiousnya karena lu bersemangat. lebih ke faktornya kayak, kayaknya gue bisa ngomongin ini dengan lebih elegan dan tidak menggurui gitu. Gue tuh merasa sampai melewati era baru setelah peradaban gitu. Maksudnya, maksudnya tapi dari peradaban ke belakang gitu tuh gue merasa nadanya tuh kayak ngasih tahu. Memang guru ya. Iya, sedangkan kayak perspektifnya makin kesini kayak gue juga bagian dari masalah gitu. Maksudnya gue harusnya tuh katanya tuh bukan kamu gitu, tapi Iya. gue atau saya atau kita gitu. Maksudnya dari situ aja tuh perubahannya tuh drastis gitu, dari perspektif orang ke satu, kedua, ketiganya. Dari situ jadi berubah juga semua liriknya kan. Jadi makin kesini tuh makin sekarang makin yang kayak, ya apa namanya, nggak harusnya ngomongnya nggak kayak dulu gitu, nggak kayak kemarin. Iya, mungkin bisa dibikin, ya dengan mengetahui hal-hal tersebut, lu bisa membuat lirik yang lebih baik buat lu gitu kan. Iya, dan lebih tapi buat gue poin pentingnya nomor satu itu sih Kang, kayak gue merasa gue terlalu menggurui gitu nadanya dulu. Apalagi waktu itu masih umur segitu yang kayak lu siapa Ya itu sih gitu. wajar sih ya. Iya, Maksudnya semakin lu tua semakin bijak juga. Sekarang gue kalau nulis lirik gitu kadang-kadang gue kayak, ini ada permasalahannya begini. Menurut kalian bagaimana? Gitu. Jadi banyak opini, tapi juga ada subjeknya kan, ada arahannya ke sini nih. Jadi nggak kayak terlalu opininya terlalu liar, nggak juga gitu. Jadi kayak tapi bensin liriknya utamanya gitu lu masih kemarahan gitu nggak Kang? Atau yang kayak udah nggak masih sih. terlalu. Lu hidup di Indonesia gimana nggak marah ya? Kayak lu, kayak gue suka merhatiin. Gue bahkan belum baca berita apapun. Gue buka sosial media gitu kan. Hari gini kan pasti bangun-bangun bukannya ngapain, tapi pasti buka ngambil handphone gitu kan. Lihat misalnya buka Twitter atau X, drummer gue udah marah-marah. Ada apa nih? Pas gue scroll lagi, oh ternyata ada kebijakan A, B, C yang anjing dipertanyakan gitu. Ya kadang-kadang juga mau dibiarin juga kita yang rugi. Tapi kan juga nggak enak kayak lu setiap pagi bangun, lu udah mau siap melakukan sesuatu, tapi terus akhirnya lu ada sebuah isu yang baru lu baca tadi pagi itu dan merusak hari lu gitu. Akhirnya lu nggak produktif misalnya kan. Kadang-kadang lu pernah nggak? Lu baca sebuah isu, wah marah, wah intuit, cari ini, anjing bener ya, tahu-tahu udah jam 11. Gitu. Oh iya. Iya kan? Kan jadi nggak produktif ya? Terakhir yang kayak gitu banget pas ini sih PDN bocor sih. Kayak sampai nontonin gitu loh, kayak segala macam proses apa namanya hukumnya segala macam ini kok nggak habis pikir gitu. Kok keamanan datanya lebih aman studio-studio di pinggir Jakarta gitu. Yang kayak bisa punya backup 3, 4 apa segala macam dibandingin itu data warga, kayak lu merasa sangat tidak dihargai aja gitu, bayar pajak apa segala macam jadi. Iya asli. Ya makanya kalau lu nanya apakah lu masih dengan amarah itu, ya akhirnya iya. Maksudnya amarahnya, jadi menurut gue tuh gue suka musik metal karena itu juga ada kemarahannya. Terus kalau gue memainkannya, gue itu lebih kayak melepas energi negatif. Ketika gue nyanyi, ketika gue teriak, ketika semua itu jadi energi positif buat gue. Jadi ya pelampiasan sih kali ya. Tapi kalau kayak dari lagu-lagu yang lama gitu, yang mungkin dulu karena lebih muda juga, jadi kayak anger-nya tuh lebih tinggi gitu kadarnya, ada nggak yang sekarang kayak lu denger lagi atau lu baca lagi? Iya, ada sih. Mungkin kayak ada lagu Citra Natural misalnya, kayaknya gue bisa bikin lebih baik deh, gitu. Bahkan yang lagu baru pun setelah keluar pun udah lama gitu, kayak ada satu lagu kayak sebenarnya lebih
bukan lagunya, bukan liriknya, tapi kayak kita bikin skit lagu itu, tapi kayak ada beberapa orang menanggapinya salah. Jadi kayak, gue setuju sama lu soal begini. Enggak, bukan gitu maksudnya. Gitu. Itu jadi lebih kayak, wah, gue harus lebih pintar lagi buat bikin orang ngerti apa yang kita maksud. Gitu. Ya. Lagu apa yang maksudnya yang ditanggapi dengan salah itu? Ada satu skit di Omong Kosong. Oh. Itu kan ada skit ketiga tuh kayak tentang pelecehan seksual. Yeah. Jadi korban pelecehan seksual kadang-kadang juga disalahkan kan. Ya lu bajunya begini, nongkrongnya gitu-gitu. Dan kan orang kira orang kira gue setuju dengan itu. Gitu. Yeah. Padahal itu lebih kayak satir. Ketika satir lu nggak bekerja berarti satir lu gagal kan sebenarnya gitu. Maksudnya nggak semuanya, tapi ada yang mengerti, tapi ada juga yang nggak ngerti gitu. Sementara gue pengennya, oh berarti kalau next kalau buat sesuatu tuh emang harus at least 95% orang ngerti gitu. Dan lu menanggapinya gimana gitu? Maksudnya kayak ngelihat, udah pasti ya menurut gue pasti kayak dari lingkungannya, fanbase-nya tuh udah ada yang ngelihat lu tuh kayak idol gitu. Maksudnya kayak, Kang Aryan ngomong apa udah pasti benar gitu. Tapi kadang-kadang mungkin salah nanggepinnya atau kayak justru berlebihan gitu nanggepinnya. Semuanya ada sih. Ada yang berlebihan nanggepinnya, atau yang nggak setujunya juga ada. Ya macam-macam sih. Tapi ya udahlah gitu. Kan emang kita ngeluarin karya dan ada responnya gitu kan. Syukur-syukur karya kita disukai lebih banyak gitu dibanding yang nggak suka. Lu tau nggak peradaban lu tuh kalau gua sama Semi mainin di acara DJ atau karaoke itu pecah itu biasanya. Gue tuh sampai hari ini jujur nggak tahu apa yang bikin lagu itu pecah gitu. Streamnya naik semenjak ada kasus rock metal itu ya. Tapi dari sebelumnya kan juga udah lumayan tinggi kan. Soalnya lagu repetitif, kayak ngerti. Gue belum bisa nyanyi gitu di momen itu bahkan gitu. Ngambil rendah banget. Aneh gitu. Iya, itu kan kayak bad news is still good news dalam arti orang jadi pengen tahu ini ada keributan ini nih, ada apa sih? Lagu apa? Lagu peradaban, band bahkan mungkin siapa yang main Feast gitu. Mereka akhirnya jadi dengerin. Dan akhirnya ada yang emang kalau udah emang nggak suka. Biasanya sih kalau udah nggak suka emang jadi udah nggak mau dengerin ya. Nggak mau dengerin. Tapi kalau yang pengen tahu kan jadi enak musiknya. Liriknya nggak gitu-gitu amat kok maksudnya gitu. Malah kayak gitu. Jadi ya masih menang gitu sebenarnya. 3 dekade gitu di musik Kang. Kayak apa yang selewat aja mungkin top of mind lo kayak titik tertingginya Seringai atau lo sebagai musisi dan terendahnya, atau mungkin yang kayak entah di bandnya secara internal atau kayak interaksinya dengan fanbase atau dengan musik gitu di Indonesia secara umum. Gua tuh kalau titik tertinggi itu ketika ada orang datang ke gua dan bilang, ini gua sebagai yang bikin lirik ya, Kang, lirik lu membuat hidup gua menjadi lebih positif dan melihat sesuatu tuh menjadi lebih baik gitu. Dan sekarang gua bahagia gitu. Itu gua kayak wah. Ya. Berarti mungkin lumayan yang gua omongin lumayan benar lah gitu. Itu sih kalau titik terendah adalah ya bersangkutan dengan itu kayak anjing, ternyata lu nggak dapet ya yang gua maksud gitu. Gitu kayak misalnya kayak yang lucu, ini bukan titik terendah tapi kayak gitu, kayak lebih kayak gitu kayak wah lu SJW lu, sekarang kan kayak SJW itu kayak di sesuatu yang rendah gitu kan. Sementara loh bukannya orang-orang memang harusnya social justice warrior kayak gitu ya. Gitu, tapi itu kayak dianggap udah lu main musik aja gitu. Padahal ya lu kalau dari dulu lu baca sejarah juga dari seni rupa juga ya pasti ada nggak lepas dari sosial politik. Ya entah itu ekspresi, entah itu sebuah karya yang ternyata bisa membuat pergerakan misalnya gitu kan, ya nggak akan lepas gitu. Gue sering lihat itu di internet gitu. Kadang-kadang kayak ada orang komentarin lu gitu kan kayak, ya SJW sekarang apa gitu. Bukan dari album pertama begitu ya. Iya makanya emang lu nggak dengerin aja itu sih. Gue kira makin kesini tuh kita akan makin terbuka gitu maksudnya. Cuman gampang gitu nyari informasinya kan seharusnya. Cuman malah kayak ternyata banyak banyak yang sangat konservatif juga gitu dengan perubahan gitu, maksudnya kayak di internet yang muda-muda pun gitu. Iya. Agak kaget. Itu mungkin ya itu balik lagi ya pendidikannya mungkin masih rendah
Ya kita tahu literasi. Lu nggak relevan karena lu seneng baca buku. Gue seneng baca buku gitu. Tapi ternyata masih banyak orang yang tidak baca buku sama sekali gitu. Padahal misalnya tinggal Google, baca artikel, bisa baca, itu pun mereka enggak gitu kan. Jadi kayak itu hal-hal yang mudah ditemukan tapi juga ya in the end ada orang-orang yang emang niat aja yang akan menemukan gitu. Apa kejadian paling absurd yang pernah ada gitu antara Seringai sama fans? Gua agak lupa soalnya lumayan absurd. Maksudnya kayak minta tanda tangan di kolor itu biasa lah ya. Ini pria tapi kayak absurd gitu, menjijikan gitu, tapi ya sudahlah gitu ya. Tapi Tapi ada kok itu bener ya. nggak seabsurd itu apa ya? Yang lebih absurd lagi apa ya? Fans dengan punya tato Seringai itu juga lumayan wah gila lu. Ini seumur hidup nih gitu. Tapi pasti banyak kan? Maksudnya nggak cuman yang cuma 1-2 orang yang kan? datang Yang punya tato Seringai. yang datang ke kami dan bertato itu nggak banyak, tapi mungkin yang nggak menunjukkan juga ada gitu. Tapi ada aja gitu. Asumsi gue apalagi ilustrasi lo Kang gitu cocok gitu jadi tato gitu. Iya, rata-rata emang artwork gue Iya. juga ya. Ada yang di sini, ada yang gede di dada, ada yang di punggung gitu juga kayak wow. Ada juga, tapi juga ada yang pamerin gitu, set anjing, kok jadi jelek? Itu juga ada gitu ya. Tapi ini seumur hidup nih. Kayak lebih, lu mau diarahin ke yang benar nggak? Bisa dibenerin nih gitu. I see. Gue berapa kali juga tuh pernah yang kayak dikasih kertas gitu, Kak, gambar apa aja, ntar mau buat tato gitu. Gue takut. Oh, jadi berat ya? Kayak, ini bakal di-trace nih kalau lingkaran gue miring. Dia seumur hidup akan miring di Lu badan masih dia. mikir gitu ya? Kalau gua semi gitu kayaknya langsung, wah apa ya, hei, gambar kontol. Gue pernah bercanda sih gambar begitu, gambar titit gitu, cuman gue nggak yakin ditato gitu beneran. Kalau ditato Dipajang. gimana? Tato. Enggak, yang bego gue apa dia ya? Gue nggak tahu. Iya, sama-sama bego kali. Ini gue jadi ingat, gue pernah ketemu perempuan. Dia ada tatonya keluar gitu, terus gue bilang, itu gambar apa sih gitu? Oh iya ini, pas buka, beneran gambar kontol. Gue kaget, wow, iya nih, kalah taruhan. Anjir, Anjing, kata gue, taruhannya berat juga ya. gue sih nggak mau sih taruhan itu. Lu nggak mau judol aja? Gitu. Lu tato pertama umur berapa? Gue lah, pas kuliah. Jadi gua dulu 20. zaman gua dulu tato artis tuh nggak banyak yang bagus dulu. Terus gua ketemu, gua dengar ini ada tato artis langganan anak-anak dari Jogja. Jadi dia kadang-kadang dulu kan gua di Bandung, dia ke Bandung dan anak-anak ngantri gitu, bikin emang jadi bagus-bagus. Oh, gua mau deh. Satu jarum? Enggak kan? Ganti kan? Dulu, Di era itu. Oh, maksudnya per orang? Iya. Iya, ganti. Dia udah ganti. Cuman maksudnya dulu jarumnya kan sekarang jarumnya ada yang kayak 4 iya. atau apa gitu kan. Ini gua nggak yakin tuh 1 atau berapa gitu. Cuman ya gua antri dan ya udah itu 19 tahun kali ya waktu itu. 19 ya? 19, 18. Lu umur berapa? Bentar. 25 kalau nggak salah dia. Kalau nggak salah 25. Pas lagi tour. Begitu. Kayak ada... Lagi di Jogja. Lagi tour di Jogja, ada temen-temen lagi belajar juga, atau gitu yang kayak mau nggak? Mau deh gitu. Makanya banyak bocele. Oh, ini tato pertama? Dia sempat nawarin yang kayak mau derapin lagi nggak? Gue bilang kayak jangan, justru ntar lu makin jago makin terkenal gitu, gue bisa bilang salah satu tato pertamanya dia ini gitu, berantakan. Iya. Dokumentasi ya? Dokumentasi. Iya. Tapi tato lu nih emang ini ya, lebih kayak kalau gue boleh bilang anak sekarang. Oh iya. Gue lihat kayak kecil, hitam putih, jarak-jarak kayak terus gitu, acak gitu. Gue senang kayak mengoleksi gambar dari teman-teman gitu loh, bukan kayak orang tato artis bagus terus kayak tatoin dong gitu. Ini artworknya Fish, cuman ini yang ngebikin ini Daru. Ali. Arswan Daru. Ini juga. Ini artworknya Hindia, ini juga Arswan Daru yang bikin. Ini apa? Laba-laba. Ini My Chemical Romance. Oh, ini mah ini ya. Terus sih? Danger Days, album yang setelah. Bukan, maksudnya itu hewan apa? Black Widow. Oh, oke. Ini kepalanya. Iya. Iya, gua kira ini yang kayak kalajengking tapi ekornya ekornya sabit gitu apa sih? Iya. Kayak gitu.
Lu berencana penuh atau apa? Nggak sampai penuh sih. Facial? Oh, serem. Itu live on hard mode menurut gua kalau udah. Apa lihat-lihat gitu. Itu kan males ya. Gitu langsung gak enak. Kayak Jared Leto pas jadi Joker ya, di damage jelek banget kayak kenapa? Oh rusak damage gitu. Justru yang lebih serem memang kalau lu ketemu orang yang tatonya jelek. Sama badan sendiri nggak sayang, gimana badan orang lain? Gitu kan. Dulu kan tato preman tuh kayak gitu. Anjing jelek banget. Shit, harus hati-hati nih. Kalau yang tatonya bagus gitu sekarang kayak influencer sekarang gitu emang Dipikirin. Iya. Tapi lu Estetik. masih lu sebagai ilustrator juga walaupun kayak sekarang udah nggak sesering dulu gitu kalau ngerjain gitu ngambil kayak commission ngetatoin orang juga sih bikin ilustrasinya gitu. Gue nggak bisa tato kayaknya. Tapi kalau kayak cuman diminta visualnya doang Bikin. Biasanya bikin nggak tato. commission bikin yang baru khusus untuk dia. Kayaknya belum pernah. Tapi kayak artwork gue yang nggak ada hubungannya dengan seringai misalnya, terus dibikin tato itu pernah. Ada izin dulu. Ini gambar lu ini boleh gue bikin tato nggak? Oh iya boleh. Tapi nggak pernah bikin orisinil buat tato Nggak, gitu. nggak. Yang bagus ya. Gitu. Jangan malu-maluin gue ntar. Ntar kayak gitu. Bang lihat nih tato seringai. Gimana bang? Bagus. Meleot gitu. Atau kayak tato temen gue kurang 1 huruf gitu kayak gitu. Ada tato di belakang gitu terus gue nggak nyebut tatonya soalnya ntar ketahuan. Gue ngomongin siapa kurang 1 gitu kayak kasih tahu jangan dia tahu nggak ya kira-kira gitu. Ya, anjir kalau nggak tahu lucu juga sih sampai hari ini nggak tahu karena nggak ada yang berani bilang sama dia. Mungkin. Satu huruf. Gue dapat bocoran besok banget tuh lu Besok 50 tahun yes. ulang tahun. Pengen ngomong happy birthday in fast cuman katanya nggak boleh kan. Emang ya? Ya, Tapi katanya transferan sih formalin. bisa sih. Transferan bisa. Boleh. Transferan bisa. BCA 21. Oh, iya. 50 dan kita semua terutama yang dengerin tahu kayak salah satu jargonnya Seringai dan keluarga besar gitu menolak tua gitu. Bagaimana lu menanggapi Kita umur tuh lu bisa dan menolak tua, tapi tidak bisa menghindari kolesterol aja sih. Permasalahan gue kalau ketemu teman-teman gue yang seangkatan, kita ngomonginnya asuransi, ngomonginnya ini anak, keluarga gitu kan. Tapi ya menolak tua itu menurut gue lebih ke semangatnya sih. Mindset. Sejujurnya sih gue kayak sekarang anjing nih, gue tahun ini udah setengah abad nih. Lama juga ya gitu. Menuju segini juga, terus gue lihat lagi gitu apa yang gue lakukan gitu. So far kayak tidak ada yang gue sesali. Mungkin ada yang sebetulnya pengen gue perbaiki, tapi ya sudahlah gitu kan, udah lewat juga. Tapi ya gue senang dengan pencapaian gue, atau sekarang gue di titik ini, gue sih senang sih. Jadi kayak, dan gue masih tetap bisa relevan dengan yang lebih muda tuh, lebih kayak, karena gue selalu ngelihat, kadang gini, gue tumbuh tua, terus ketika gue melihat sesuatu yang anak muda lakuin, terus kadang-kadang gue kayak, anjing ini apa sih, garing gitu. Tapi terus gue jadi ingat juga kayak, dulu tuh gue begitu. Orang tua kita di sana juga nggak suka apa yang kita lakukan gitu. Dan itu akan selalu terjadi. Di situ gue lebih kayak, oh ya ini emang generasi lu begini gitu. Emang kalau ada yang miring sedikit, ya udah kasih tahu aja. Ini lu daripada miring gini, bagus gini loh. Tapi bukan kayak, lu tuh salah begitu. Dulu tuh, nah kalau udah mulai dulu tuh gitu dengan nada mengguru itu udah nggak seru sih. Kecuali kita lagi cerita seru-seru terus kayak, oh dulu ya zaman gue dulu itu mah beda gitu kan. Itu bukan menggurui, tapi kayak lu punya pengalaman yang lu share gitu. Kalau udah menggurui kayak zaman dulu gue tuh nggak gitu, gue gini. Dan menurut gue Seringai sama member dalam itu satu dari sekian dikit band yang nggak pernah ada elemen waktu dulu gue ya kayak gitu, nggak ada itu. Oh iya, jadi emang menyenangkan gitu ya. Menghindari hal-hal itu sih. Makanya terus Indian kayak teman kita semakin muda melulu ya. Soalnya kadang-kadang yang udah di angkatan kita terus tiba-tiba menjadi nggak relevan, atau nggak tiba-tiba ya udah berhenti main musik misalnya. Banyak yang dulu kita ketika umur 20-an kita mendengarkan sebuah band yang sama, terus sekarang 25 tahun kemudian gue masih gue senang mendengarkan band-band baru. Terus gue ketemu teman gue, anjing ini kayak ketemu lu di 20 tahun lalu ya gitu. Dia masih mendengarkan band yang itu terus. Jadi ketika ditanya band ini dia nggak tahu gitu. Jadi
ya itu emang pilihan dia begitu, nggak apa-apa, tapi kayaknya seru juga sih kalau orang-orang akan lebih apa ya, lebih semangat buat nyari sesuatu yang barunya itu besar gitu. Jadi lu mungkin akan sedikit lebih mengerti dengan yang muda-muda gitu misalnya. Generasi berikutnya lu akan lebih mengerti. Gue mengalami generasi yang melihat generasi yang muda dan ada isu yang dipertanyakan tuh kayaknya udah 3 atau 4 kali kayaknya. Generasi ini gitu. Jadi ya 50 tahun di umur, 3 dekade lu di musik, sekian puluh tahun juga jadi visual artist. Kayak kalau lu kayak diwajibkan gitu, harus gitu ngasih saran atau kayak kata-kata bijak, anjir klise banget ya kata-kata bijak. Tapi buat yang kayak gue pengen jihad gue di jalan itu gitu. Maksudnya di lingkungan yang mungkin kurang konvensional lah kalau di Indonesia gitu, kayak di musik, di visual art gitu. Lu bakal ngomong apa kan? kalau gue sih khusus di musik sih ya. Kalau menurut gue ketika gue melihat banyak nih musisi muda berangkat, sukses, mumpung lagi sukses nih, mereka mungkin udah bisa nikah, akhirnya menikah, punya anak terus berhenti main musik. Lama ketika mereka balik lagi mau main musik, nggak relevan gitu. Itu kayak ada beberapa gitu teman-teman yang gue lihat kayak gitu. Jadi kayak ketika usahain lu main musik dan berkarya tuh di umur muda dan lu habisin 10-20 tahun lagi lu untuk touring, main di sini berkarya terus. Lu untuk lebih settled-nya mungkin ketika lu umur berapa? 35, 40 itu lebih enak juga ketika lu umur 35, 40 mau berkeluarga, lu juga udah settled gitu. Jadi udah nggak kayak misalnya masih muda terus ini susu anak mesti uang dari mana lah, terus akhirnya karena kebutuhan mendesak itu terus akhirnya dia mesti melacur, gue mainin musik apa aja deh, gue main di mana aja gitu, atau jadi musik yang kayaknya nggak lu banget gitu kan. Tapi ya gimana, gue mesti ngidupin ini gitu. Itu karena lu memilih settle, tapi lu belum mapan. Iya. Gitu. Jadi kayaknya ketika lu udah mapan, lu kalau emang mau settle lah gitu sih. Apa yang mau lu sampaikan ke generasi awal musisi? Gitu. Apakah misalnya lu tuh terlalu banyak bacot, lu kurang open minded atau apa? Ada nggak? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah maksain harus jadi relevan ke yang muda terus. Berarti ngomong ke gue dong. Maksudnya kayak secara umum di karya ya. Iya. Gue tuh seneng dengerin musisi-musisi yang gue dengerin dari SMP, dari SMA gitu. Terus sekarang mungkin kayak di fase hidupnya dia udah punya anak berapa, udah pindah kota, udah bukan di kota besar lagi, di Amerika atau di UK gitu. Dan topiknya berubah gitu, maksudnya. Oh, ya, ngerti. Dan dia nggak memaksakan diri harus melihat dunia dari sudut pandang demografi pertamanya terus di album pertama, album kedua. Iya. Jadi kalau memang udah bukan umur lu ngobrol sama teenage girls ya jangan gitu. Iya. Itu gue jadi ingat apa ketika lu ngomong begitu, gue jadi ingat ada sebuah band angkatan gue yang mencoba tapi ini bukan dari musik, dari apa, tapi dandanan mereka mencoba relevan dengan anak sekarang. Jadi mereka kayak udah om-om, udah tua-tua, udah nggak atletis, tapi mencoba gayanya kayak urban street gitu kayak. Jadi nggak pantas. Mungkin itu sih dari fashion sih ya. Iya. Gue tuh pengen banget gitu, maksudnya ngelihat band-band yang hitungannya mungkin udah legendaris gitu di sini atau kayak udah siap jadi legend lah, kapanpun bubar atau udah nggak ada. Ngomongin berbagai macam hal dari perspektif mereka yang udah jadi bapak gitu. Udah ada mungkin bahkan levelnya kayak sekarang udah mau nikahin anaknya lagi gitu. Kayak karena kita nggak akan kehabisan orang-orang yang ngomongin lagu cinta. Topik melepas anaknya ke orang gitu lah ya, itu menarik sih. Kayak iya kan, kita nggak akan kehabisan kemarahan. Itu sebenarnya kalau di luar terjadi di band-band punk rock sih. Band-band punk, kemarahan ketika post-punk mereka udah mulai lebih dewasa dan ada permasalahan-permasalahan dan itu masuk ke dalam lirik. Kayaknya lu juga, gue nggak tahu, Hindia ya, kayaknya ada lirik, gue sekilas baca, gue nggak tahu judulnya, tapi tentang tagihan atau
tagihan membengkak. Iya, ada beberapa lagu Iya kan? seperti itu ya. Kayak gue yang kayak, anjir, keidean ya bikin lirik seperti itu ya. Maksudnya ini permasalahan yang relevan dengan gue pun, tapi gue belum pernah bikin itu menjadi lirik. Gitu. Padahal mungkin dengan menulis itu juga lu akan relevan dengan pendengar lu gitu. Ya karena menurut gua terutama kalau di lingkungan pop ya gitu atau pop alternatif lah gitu, kita nggak akan kehabisan orang-orang yang muda dan akan selalu marah. Kita nggak akan kehabisan lagu-lagu cinta, lagu-lagu putus gitu. Tapi kita tuh nggak setiap saat punya kuota yang sama gitu jumlahnya tiap tahun. Yang isinya tuh adalah musisi-musisi yang sudah kredibel gitu berbicara tentang hal-hal yang dia rasakan di umurnya gitu. Dan gue senang belajar melalui karya yang gue konsumsi gitu loh. Gue pengen lihat perspektif itu. Tapi di Indonesia gue rasa jarang banget nemuin itu. Di luar banyak. Yang kayak gue lagi mencari siapa ya musisi senior yang menulis topik-topik jarang sih ya. Iya. Pasti ya romansa gitu kan kebanyakan kalau di sini. Gue pengen banget. Gue jadi ini kayak di luar topik, tapi gue jadi kemarin baru ada orang mengcover lagunya Farid Harja. Farid Harja itu lagunya apa ya? Carmila. Gue lupa. Tapi liriknya tuh dia tuh ngebahas kalau ini anak underage, terus sama dia dideketin, dicumbu gitu. Gue baru ngerasa pedofil ya. Kok liriknya agak kayak pedo gitu. Dan si musisi baru ini yang mengcover lagu itu, pas gue baca, liriknya sama dia diganti. Oh. Karena mungkin kayak dulu orang nggak terlalu peduli dengan hal yang lirik seperti itu, karena memang dulu lebih chaos mungkin. Tapi kalau sekarang, lu nggak bisa bawain lirik itu sekarang gitu. Sama lagu apa tuh? Aku masih anak sekolah 1 SMA. Terus endingnya kan 2 atau 3 tahun lagi. Pas gue hitung, belum umur legal juga tahu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya 2 sampai 3 tahun lagi juga belum umur legal juga gitu. Iya, Chris ya. Iya. Tapi ya itu maksudnya gue pengen melihat musisi yang senior dan udah pengalamannya banyak itu 100% utilize pengalamannya untuk bikin hal-hal yang kita yang masih muda belum bisa bikin itu gitu. Iya. Seneng gue ngobrol sama lo. Bisa nyambung, maksudnya ada mungkin kita beda tapi kayak ini ada yang bisa disambungin nih gitu, ada yang bisa nyambung gitu. Kalau gue sih dari dulu emang kayak merasa pengen belum pernah disempatin gitu, kayak emang cuma nongkrong aja sama Kang Aryan. Karena ya impresinya kita kan bertahun-tahun sering ya kayak selewatan ngobrol di stage, cuman nggak pernah ngobrol serius gitu. Gue lebih banyak kayak kalau ketemu tuh yang ngobrol agak panjang tuh sama Mas Semi gitu biasanya. Oh iya? Iya, karena ya entah karena kegiatan karena apa segala macam, tapi ada lah gitu duduk barengnya gitu. Iya. Cuman ya itu sih, maksudnya yang kayak kalau ini gue kalau dihubungkan ke perspektif orang lain juga, pasti banyak banget yang ngira kalau lu tuh senior yang sangat menyeramkan gitu kan, apalagi kayak dengan jangan emang gitu. Emang gitu. Emang gitu, Deng. Jadi ya impresinya itu ternyata serem banget. Iya. Jadi mungkin itu gitu. Lebih ini juga sih, karena kebetulan gue nggak pernah menyadari, tapi gue ternyata cukup tinggi, besar mungkin enggak, tapi buat orang lain yang tidak sebesar gue, melihat gue tuh tinggi besar, jadi kadang-kadang kayak orang tuh segan gitu, dari fisik aja udah segan. Iya, kayaknya ada faktor itu juga. Ada faktor itu. Iya. Kayak obrolan pagi ini makin mengukuhkan kalau kayaknya Seringai itu band yang paling gak abang-abangan, yang kayak zaman gue dulu kayak gitu. Mungkin 2 tahun lagi lah. Ada targetnya ya? Ada targetnya. Capek nih ramah. Gitu. Sekali-kali abang-abangan gitu. Ya, tapi ya di zaman gue juga selalu ada abang-abangan sih. Yeah. Bahkan satu generasi gitu, anjing itu kenapa jadi abang-abangan ya gitu. Banyak sih, tapi gue nggak bisa cerita di depan kamera. Nanti habis ini. Gue ada, teman gue juga. Gitu. Aduh. Oh, ya Allah. Aduh anjing, pantat gue sakit juga ya. Ini masih direkam? Oh keluar ya? Adegan-adegan gitu ya?